di sini saya Siti Anis Korea dengan NIM 024 akan menduduki statistika dari Bapak Rafiuddin. Yang pertama yaitu kali ini pertama-tama kita akan membahas tentang korelasi regresi. Korelasi, regresi, dan kausalitas. Korelasi yaitu menunjukkan derajat asosiasi atau keeratan hubungan antara suatu variabel dengan variabel lainnya. Misalnya korelasi pengeluaran iklan dan volume penjualan. Regresi menjelaskan pengaruh suatu variabel independen terhadap variabel lain, variabel dependen. Misalnya pengaruh pengeluaran iklan terhadap volume penjualan. Kausalitas menunjukkan hubungan pengaruh antar variabel dan dalam dua arah. Jenis-jenis korelasi terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu korelasi positif versus negatif. Yang kedua korelasi linier versus non-linier. Yang ketiga korelasi sederhana, parsial atau kompleks. Korelasi positif dan negatif. Korelasi positif jika pergerakan dua variabel bergerak dalam arah yang sama. Korelasi negatif jika pergerakan dua variabel bergerak dalam arah berlawanan. Korelasi linier versus non-linier. Korelasi linier jika perubahan absolut dua variabel menaik atau menurun dalam perubahan konstan. Korelasi tidak linier jika perubahan absolut atau variabel terhadap variabel lain tidak konstan. Korelasi sederhana, parsial, dan kompleks. Korelasi sederhana melihat keeratan hubungan antara dua variabel. Korelasi parsial, korelasi lebih dari dua variabel, tetapi kita hanya tertarik mencari korelasi dua variabel, sedangkan variabel lain dianggap tetap. Tetapi korelasi dua variabel dianggap tetap. Korelasi kompleks atau multi correlation ketika variabel yang dianalisis lebih dari dua variabel dan kita sekaligus mencari korelasi secara bersama-sama. Metode perhitungan korelasi mencari koefisien korelasi. Yang pertama yaitu melalui scatter-gram, metode Pearson, metode Spearman, coefisien determinasi. Scatter-gram atau dianggap diagram pencar adalah sebuah plot data antar satu variabel dengan variabel lain yang memberi indikasi ada tidaknya korelasi antara dua variabel, tetapi tidak memberi angka menarik besarnya korelasi. Manfaat scatter-gram yaitu membantu kita melihat apakah terdapat hubungan antara dua variabel, membantu kita menentukan hubungan antara dua variabel apakah linier ataukah non-linier. Dapat dilihat korelasi positif linier dari beberapa data yang tersajikan. Korelasi Pearson ini digunakan untuk menghitung korelasi antara dua variabel yang diukur dalam bentuk interval atau skala rasio. Dapat dilihat cara perhitungannya yaitu min1 kurang lebih sama dengan R kurang lebih sama dengan +1. R sama dengan min1 korelasi negatif yang sempurna, R sama dengan +1 korelasi positif yang sempurna, R sama dengan 0 tidak ada korelasi. Rumusnya dapat dilihat pada slide yang tertera. Berikut adalah tabel-tabel korelasi Pearson dan cara perhitungannya. Korelasi dan regresi. Korelasi Spearman-Rank. Korelasi Spearman digunakan untuk menghitung koefisien korelasi dari data kualitatif, data ordinal atau data ranking. Rumusnya dapat yang tertera seperti pada slide. Berikut contoh dari korelasi Spearman. Korelasi uji basis korelasi. Uji statistika mengikuti distribusi T dengan df sama dengan n min 2. Formula ujinya yaitu korelasi antara harga saham per lembar. Dapat dilihat formulanya. Contohnya yaitu korelasi antara harga saham per lembar dan dividen yang diberikan pada contoh sebelumnya sebesar 0,8939 dengan tingkat alfa sama dengan 5%. Apakah kita bisa menyimpulkan bahwa terdapat korelasi
korelasi positif antara harga saham dan dividen. Prosedur uji signifikansi korelasi H0 sama dengan H0 yaitu R sama dengan 0 dan HA R lebih besar dari 0. Signifikansinya yaitu 5%. Uji statistikasi positif membuat keputusan. Nilai statistik pada uji satu sisi dengan derajat koefisien 5% dengan DF 10 min 2 sama dengan 8 sebesar 1,860. Dengan perhitungan tersebut kita menolak hipotesa 0 karena T hitung 5,64 lebih besar dari 1,860. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa dari sampel yang ada terdapat korelasi positif antara harga saham per lembar dan dividen yang diberikan. Analisis regresi merupakan analisis hubungan antara satu variabel dependen dengan variabel lainnya atau variabel independen. Jenis hubungan antara variabel yang pertama yaitu variabel dependen adalah variabel yang diestimasi atau diprediksi berdasarkan nilai variabel lain, variabel independen. Yang kedua, variabel independen merupakan variabel yang digunakan untuk mengestimasi besarnya variabel independen. Ada dua jenis hubungan, yang pertama hubungan positif, yang kedua hubungan negatif. Dapat dilihat hubungan penggambaran dari A, hubungan positif dan hubungan negatif. Yang selanjutnya yaitu scattergram. Langkah awal untuk menentukan bagaimana jenis hubungan antara variabel dependen dan independen. Dapat dilihat hubungannya antara A, B, C, D, dan E. Yang selanjutnya itu middle least squares. Bentuk persamaan regresi dapat dilihat rumusnya Y sama dengan variabel independen, X sama dengan variabel independen, EI sama dengan variabel gangguan, B0 sama dengan nilai konstanta atau intercept, B1 sama dengan nilai slope. Garis gambar regresi dapat dilihat pada gambar yang disajikan. Nah, selanjutnya yaitu garis regresi merupakan prediksi variabel Y. Pertanyaannya, bagaimana mendapatkan garis regresi agar nilai prediksi sedekat mungkin dengan aktualnya? Yang selanjutnya, metode least squares adalah metode yang menjamin nilai prediksi bisa sedekat mungkin dengan data aktualnya. Residual adalah perbedaan antara nilai aktual dan nilai prediksi. Berdasarkan konsep residual ini, maka nilai prediksi bisa sedekat mungkin dengan data aktualnya. Jika nilai residualnya sekecil mungkin, metode OLS menjumlahkan jumlah residual kuadrat agar residualnya sekecil mungkin. Secara matematis meminimumkan jumlah residual kuadrat sebagai berikut. Dapat dilihat yaitu memprediksi pada residual dan jumlah residual kuadrat. Meminimumkan jumlah residual kuadrat dengan cara melakukan turunan atau diferensial parsial tersebut terhadap B0 dan B1 dapat dilihat pada percontohannya. Dengan rumus formula tersebut, penyelesaian persamaan di atas akan menghasilkan nilai intercept A dan slope B yang akan menjamin bahwa nilai prediksi variabel independen sedekat mungkin dengan data aktualnya. Dengan formula B1 dan B0 yang tertera. Berikut ini adalah data pengeluaran iklan dan volume penjualan sebanyak 8 perusahaan. Hubungan linear antara pengeluaran iklan dan volume penjualan dapat ditulis dalam persamaan regresi yang menggunakan formula di bawah. Tugasnya yaitu carilah intercept dan slope garis regresi berdasarkan metode least squares dan carilah nilai prediksi penjualan. Nilai slope dan intercept dicari sebagai berikut dengan perhitungan persamaan garis regresi dan formula yang tertera.
Penerimaan garis regresinya dapat ditulis dengan formula tersebut yang dihasilkan intercept 5,0823 menunjukkan ketika pengeluaran iklan 0, maka volume penjualan sebesar 5,0823 juta unit. Besarnya slope 0,0986 berarti setiap kenaikan pengeluaran iklan sebesar 1 juta rupiah, maka volume penjualan akan naik sebesar 0,0987 juta unit atau 98.700 unit. Nilai prediksi penjualan dapat dicari dengan memasukkan nilai pengeluaran iklan di dalam persamaan regresi. Misalnya, bila pengeluaran iklan 1000 juta, penjualan aktualnya 100 juta unit, sedangkan prediksinya menggunakan formula yang tertera, standard error of estimation. Nilai prediksi sempurna jarang terjadi. Ukuran ketetapan prediksi tersebut dengan standard error of estimate. Standard error of estimate ini mengukur persebaran nilai aktual terhadap nilai prediksi yang berada pada garis regresi. Standard error of estimate ini dapat dicari dengan menggunakan formula tersebut. Kembali ke regresi formula penjualan atas dasar besarnya pengeluaran iklan. Apakah kita bisa menggunakan garis regresi tersebut untuk melakukan prediksi penjualan perusahaan atas dasar pengeluaran iklan dengan melihat nilai standar error of estimate? Nilai standar error of estimate relatif kecil sebesar 5,3329, sehingga menggunakan garis regresi yang kita dapatkan untuk melakukan prediksi volume perusahaan. Interval estimasi regresi untuk memprediksi suatu estimasi titik point estimate. Interval estimate digunakan menjawab soal probabilitas. Ada jenis estimate interval. Yang pertama, interval keyakinan. Yang kedua, interval prediksi. Formula dari interval keyakinan dapat dilihat yang tertera, sedangkan formula interval prediksi seperti yang tertera. Kembali ke contoh terpengaruh pengeluaran iklan terhadap formula penjualan. Yang pertama yaitu dengan interval keyakinan 95%, berapa nilai interval estimate. Yang selanjutnya dengan interval prediksi 95%, berapa nilai interval prediksinya jika pengeluaran iklan sebesar 11.100 juta rupiah. Nilai rata-rata X 518,75, standar error of estimate 5,3329, dan nilai kritis T dengan interval keyakinan 95% dengan DF sama dengan 8-2 sama dengan 6 sebesar 2,447. Perhitungan interval estimate dan interval prediksi menggunakan formula yang tertera. Interval estimate antara 108,9527 min 118,2123. Interval prediksi antara 99,7359 min 127,4291. Standard error of coefficient. Kesalahan standar coefficient mengukur ketepatan estimator OLS. Formula standar error koefisiennya seperti yang tertera. Pada varian var adalah varian, C adalah standar error koefisien, X sama dengan X min X, dan sigma 2 dicari dengan sigma kuadrat dicari dengan menggunakan formula koefisien determinasi atau R2 di ukuran kebaikan garis regresi ini disebut dengan koefisien determinasi, yang mengukur persentase total variasi Y yang dijelaskan oleh variabel independen X. Variasi total terdiri dari variasi karena garis regresi dan variasi residual. Dengan formula Y tersebut dapat diketahui tabel
Penjumlahan kuadrat variasi total ini disebut dengan total sum of squares atau TSS. Penjumlahan kuadrat variasi regresi disebut dengan explained sum of squares ISS. Penjumlahan kuadrat variasi residual disebut residual sum of squares RSS. TSS sama dengan ESS plus RSS dapat dengan formula-formula yang tertera. Koefisien determinasi R kuadrat formulanya menggunakan yang tertera. Contoh kasusnya itu kembali kasus regresi pengaruh pengeluaran iklan terhadap volume penjualan. Berapa besarnya koefisien determinasi dengan tabel perhitungan koefisien determinasi dan rumus R yang tertera dihasilkan R kuadrat sama dengan 0,9743. Berarti variasi volume penjumlahan dijelaskan oleh variasi sebesar 97,43%, sisanya sebesar 2,57% dijelaskan oleh variabel lainnya. Regresi dengan program komputer SPSS yaitu dapat diketahui dengan model summary coefficients. Terima kasih. Demikian penjualan dan pembacaan materi yang saya lakukan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.